Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang konsep dan proses pengambilan keputusan. Kami kelompok 5 yang beranggotakan Siti Hamidah, Riri Puspita, Aisyah Putri Suryani, Pepi Ariyanti, Alia Amanda, Awan Hadijah Pohan, Gabriela Afriza Ayu, Regil Aurel, dan Winda Oktariana. Baiklah, materi yang pertama akan dijelaskan oleh Awan Hadijah. Kepada Awan dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Pengertian pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan merupakan proses pemecahan masalah dengan menentukan pilihan dari beberapa alternatif untuk menetapkan suatu tindakan di masa depan. Pengambilan keputusan merupakan sikap yang hati-hati dalam bertindak untuk menentukan sebuah pilihan dari beberapa alternatif. Untuk pengambilan keputusan yang efektif, seseorang harus mampu memprediksikan hasil dari setiap pilihan dan berdasarkan pada semua item tersebut menentukan pilihan mana yang terbaik untuk situasi tertentu. Menurut Harold dan Kyle O'Donnell, pengambilan keputusan adalah pemilihan di antara alternatif mengenai suatu cara bertindak, yaitu inti dari perencanaan. Suatu rencana tidak dapat dikatakan tidak ada jika tidak ada keputusan. Suatu sumber yang dapat dipercaya, petunjuk atau reputasi yang telah dibuat. Menurut Simon, definisi pengambilan keputusan menurut Simon ialah suatu bentuk pemilihan dari berbagai alternatif tindakan yang mungkin dipilih yang prosesnya melalui mekanisme tertentu dengan harapan akan menghasilkan suatu keputusan yang terbaik. Menurut George R. Terry, pengambilan keputusan adalah pemilihan alternatif perilaku atau kelakuan tertentu dari dua atau lebih alternatif yang ada. Sedangkan menurut Soeharnan, definisi pengambilan keputusan adalah proses memilih atau menentukan berbagai kemungkinan di antara situasi-situasi yang tidak pasti. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kita ucapkan kepada Awan. Materi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Riri Puspita. Kepada Riri, kita persilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan jenis-jenis pengambilan keputusan. Satu, A. Keputusan strategis. Ialah sebuah keputusan untuk menjawab tantangan dan perubahan lingkungan dan biasanya bersifat jangka panjang. Keputusan ini diambil oleh manajemen atas. Tujuan keseluruhan dari pengertian keputusan strategis adalah untuk memilih strategi alternatif sehingga keunggulan kompetitif jangka panjang dapat tercapai. B. Keputusan administratif atau taktik. Keputusan administratif atau taktik adalah keputusan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya berupa keuangan atau taktik. Keputusan ini diambil oleh manajemen menengah. C. Keputusan operasional adalah keputusan yang berkaitan dengan kegiatan operasional sehari-hari. Keputusan ini diambil oleh manajemen bawah. Keputusan operasional ini dilakukan untuk menjalankan kegiatan organisasi sehari-hari atau dilakukan dalam rutinitas organisasi demi berjalannya organisasi tersebut. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Riri. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Gebi. Kepada Gebi, kita persilahkan. Baiklah, terima kasih moderator. Pembahasan selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan. Yang pertama yaitu adanya hal-hal yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang emosional maupun yang rasional, perlu diperhitungkan dalam pengambilan keputusan. Yang kedua,
Setiap keputusan harus dapat dijadikan bahan untuk mencapai tujuan. Setiap keputusan jangan berorientasi pada kepentingan pribadi, tetapi harus lebih mementingkan kepentingan bersama. Yang ketiga, jarang sekali pilihan yang memuaskan. Oleh karena itu, buatlah alternatif perbandingan. Selanjutnya, pengambilan keputusan merupakan tindakan yang harus diubah menjadi tindakan fisik. Selanjutnya, pengambilan keputusan yang efektif membutuhkan waktu yang cukup lama. Selanjutnya, diperlukan pengambilan keputusan yang praktis untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Selanjutnya, setiap keputusan hendaknya dilembagakan agar diketahui keputusan itu benar atau salah. Selanjutnya yaitu setiap keputusan merupakan tindakan permulaan dari segi kegiatan mata rantai berikutnya. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Gaby. Untuk materi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Pepi. Kepada Pepi kita persilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Prinsip-prinsip pengambilan keputusan dalam organisasi. Menurut Pietza Herjan, tahun 1964, dapat dibedakan dengan jelas antara pengambilan keputusan dengan pemecahan masalah. Pengambilan keputusan harus selalu dilihat dalam kaitannya dengan tujuan yang hendak dicapai. Sebab pengambilan keputusan sering mengandung faktor mereka, maka selalu diperlukan data penunjang dan analisa yang komprehensif dalam mengambil satu keputusan. Yang selanjutnya, pimpinan tidak hanya mau mengambil keputusan, tetapi juga bertanggung jawab atas segala tindakan keputusan itu. Dasar dalam pengambilan keputusan. Menurut George Terry, yang pertama yaitu intuisi. Pengambilan keputusan berdasarkan intuisi adalah pengambilan keputusan yang berdasarkan perasaan yang sifatnya subjektif. Yang kedua, Pengambilan keputusan berdasarkan pengalaman memiliki manfaat bagi pengetahuan praktis. Karena dengan pengalaman yang dimiliki seseorang, maka dapat memperkirakan keadaan sesuatu, dapat memperhitung untung ruginya dan baik buruknya keputusan yang akan dihasilkan. Yang ketiga, wewenang. Pengambilan keputusan berdasarkan wewenang biasanya dilakukan oleh pimpinan terhadap bawahannya, atau oleh orang yang lebih tinggi kedudukannya kepada orang yang lebih rendah kedudukannya. Yang keempat, fakta. Pengambilan keputusan berdasarkan data dan fakta empiris dapat memberikan keputusan yang sehat, solid, dan baik. Yang kelima, rasional. Pada pengambilan keputusan yang berdasarkan rasio, keputusan yang dihasilkan bersifat objektif, logis, lebih transparan, dan konsisten untuk maksimumkan hasil atau nilai dalam batas kendala tertentu, sehingga dapat dikatakan mendekati kebenaran atau sesuai dengan apa yang diinginkan. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kita ucapkan kepada Pepi. Untuk materi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Aisyah. Kepada Aisyah dipersilahkan. Terima kasih sebelumnya kepada moderator. Perumusan keputusan yang pertama, identifikasi masalah, perumusan tujuan, identifikasi alternatif solusi, penentuan kriteria pemilihan alternatif solusi, penentuan pilihan alternatif solusi atau keputusan. Selanjutnya, implementasi keputusan. Yang pertama, legalisasi keputusan. Yang kedua, plan of action. Yang ketiga, sosialisasi dan komunikasi. Yang keempat, action. Yang kelima, pengawasan. Yang keenam, review dan evaluasi. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Aisyah. Untuk yang selanjutnya yaitu contoh kasus. Contoh kasus yang akan dijelaskan oleh Regil. Kepada Regil kita persilahkan. Terima kasih moderator. Kasus pembuatan keputusan dalam bidang pendidikan. Yang pertama, implementasi kurikulum. Secara nasional, sistem kurikulum sekolah di Indonesia adalah sama. Sekolaki telah mengalami beberapa kali perubahan dari mulai kurikulum tahun 1975 sampai terakhir kurikulum KTSP. Namun secara praktis, semua kurikulum itu bagi guru dan murid tidak ada bedanya. Bahkan guru tidak terlalu peduli kurikulum apa yang diberlakukan, sebab yang diajarkan oleh guru tergantung pada keinginan guru itu sendiri. Karena itu, perubahan dan perbaikan kualitatif amat sulit diintrodusir kepada sekolah itu, karena guru-gurunya amat pragmatis dan tidak mau dipersulit dengan berbagai perubahan kurikulum. Contoh selanjutnya, kekurangan guru.
Suatu sekolah dasar di Kecamatan X memiliki murid 200 orang dengan jumlah guru 5 orang. Secara teoritik, seharusnya jumlah guru itu minimal 1 orang setiap kelas ditambah dengan guru agama dan guru olahraga. Walaupun kepala sekolah sudah berupaya sejak beberapa tahun untuk memperoleh tambahan guru, namun hingga saat ini belum juga berhasil. Karena itu seluruh kelas yang ada harus diatur sedemikian rupa sehingga setiap kelas mempunyai peluang untuk belajar. Akibatnya jumlah jam belajar murid jadi berkurang. Dan sebaliknya, jumlah mengajar guru bertambah. Bahan bacaan berupa buku paket amat terbatas, karena itu materi pengajaran yang disajikan amat bergantung pada pembendaharaan guru. Dukungan masyarakat terhadap sekolah amat minimal, walaupun sekolah sudah berupaya dengan berbagai cara dan daya untuk menarik dukungan masyarakat terhadap sekolah itu. Dengan segala keterbatasan yang ada, upaya meningkatkan mutu perlu dicoba terus, walaupun belum ditemukan cara yang terbaik untuk mewujudkan tujuan tersebut. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Regil. Contoh kasus berikutnya akan dijelaskan oleh Alia. Kepada Alia kita persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, contoh kasus di perusahaan swasta. Next. Di awal tahun, perusahaan Nike tidak memiliki sumber dana untuk membeli sebuah pabrik atau mempekerjakan banyak karyawan. Modal yang dimiliki oleh Nike sangat kecil dan ia tidak bisa membeli sepatu dari Asia. Sebenarnya Nike termasuk Hollow Corporation karena tidak memiliki pabrik manufaktur sendiri. Nike hanya perantara antara supplier dan retailer. Nike fokus pada menemukan inovasi sepatu baru. Kombinasi dari pekerja yang murah dan perkembangan pasar yang baik memungkinkan perusahaan untuk bersaing dalam research and development. Di awal 80-an, Nike menjadi produsen sepatu atletik nomor 1 di dunia. Untuk memastikan bahwa supplier Nike memiliki kualitas yang tinggi, Nike menuntut mereka untuk mempunyai hubungan dengan perusahaan lainnya. Jika supplier percaya dan bekerja sama dengan Nike, Nike memastikan bahwa mereka akan puas dengan dirinya sendiri. Kemudian, jika salah satu supplier menjadi sangat mahal, Nike bisa mengganti supplier dengan menjaga kualitas yang ditetapkan. Next. Di tahun 1983, orang kepercayaan Nike melakukan kesalahan dalam pengelolaan Nike. Si pelaksana ini melihat celah untuk ekspansi ke pasar sepatu biasa. Data statistik mereka menunjukkan hampir 90% pembeli sepatu Nike tidak menggunakan sepatu tersebut untuk atletik. Mereka percaya bahwa sepatu kasual akan diterima lebih baik oleh konsumen. Sayangnya, hal tersebut salah. Pendatang baru Reebok berkembang karena sepatu aerobik dan mengambil posisi Nike sebagai produsen sepatu atletik nomor 1. Berdampak pada Nike untuk memberhentikan 350 karyawannya. Melihat perusahaannya mengalami kekacauan, Nike kembali ke posisinya. Nike memutuskan untuk mendapatkan kembali posisi produsen sepatu nomor 1 melalui kecepatan penjualannya. Seperti biasa, Nike anggaran iklan yang sangat kecil, kebanyakan dari promosinya dilakukan oleh para pengecernya. Nike sekarang mengubah pendekatannya dengan kampanye Just Do It lewat televisi nasional dan majalah. Di bawah image baru Nike, superstar seperti Michael Jackson dan Bo Jackson memberi mereka sepatunya sendiri. Kampanye Air Jordan dan Bo Knows menunjukkan pada konsumen bahwa atlet terbaik di dunia memakai Nike. Bagaimanapun suksesnya Nike, mereka akan selalu menghadapi kompetisi. Reebok adalah industri nomor 2 yang selalu menunggu kesempatan untuk menjadi nomor 1 lagi. Jaringan supply di Asia sekarang digunakan oleh pesaing Nike. Tidak lama setelah perusahaan mendapat keuntungan produksi. Jika Nike melanjutkan perkembangannya, Phil Knight dan stafnya harus melanjutkan untuk mengembangkan inovasi sepatu terbaru yang sesuai untuk image atletik. Sekian, terima kasih kembali kepada moderator.
Baiklah, terima kasih kepada Alia. Berdasarkan contoh kasus di atas, akan dijelaskan analisis kasusnya oleh Winda. Kepada Winda, kita persilahkan. Baiklah, terima kasih moderator. Analisis kasus. Nike adalah produsen sepatu nomor 1 di dunia. Dengan permodalan yang sedikit, Nike tidak mampu untuk membuat iklan untuk produknya. Nike kemudian hanya menggunakan image dari atlet terkenal untuk menarik minat konsumen. Selain itu, menekan biaya yang besar, Nike membeli sepatu dari Spiller Asia. Para pekerja Asia yang terkenal murah bisa menekan harga yang ditawarkan Spiller sehingga Nike bisa membeli dengan harga yang lebih murah. Sebagai contoh adalah spoiler Nike yang berasal dari Indonesia yaitu PT Pratama Abadi Industri. PT Pratama Abadi Industri adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang manufaktur sepatu lari atau running shoes. Perusahaan ini memproduksi berbagai tipe running shoes dalam berbagai jenis ukuran baik untuk anak-anak maupun untuk dewasa. Spesifikasi dari tiap tipe sepatu telah diberikan oleh pihak Nike untuk kemudian diproduksi oleh PT Pratama Abadi Industri sesuai dengan syarat spesifikasi yang telah ada. Itulah penyampaian materi dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Winda. Sekian presentasi dari kelompok kami. Baiklah, selanjutnya kami akan membuka sesi pertanyaan yang mana di sini kami hanya membatasi pertanyaannya maksimal 3 orang. Baiklah, kepada teman-teman ada yang ingin bertanya? Izin bertanya, moderator. Ya, silakan. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Afdal Arazak dengan NIM 20042028 dari kelompok 1. Izin bertanya, dalam penerapan dan implementasi dari sebuah kebijakan ataupun keputusan itu, pasti akan mendapatkan sebuah feedback ataupun umpan balik. Lalu bagaimanakah cara ataupun langkah yang tepat yang dapat dilakukan oleh seorang manajer dalam mengatasi feedback atau umpan balik yang negatif terhadap keputusan yang diambil tersebut. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pertanyaannya kepada Afdal. Apakah bisa dicatat di pesan karena tadi terlalu terburu-buru? Baiklah, kepada teman-teman yang lain, masih ada 2 slot pertanyaan lagi. Izin bertanya, moderator. Ya, silakan. Baiklah, saya Cieng April Lorenza, NIM 2004195. Pertanyaannya yaitu, apa perbedaan pengambilan keputusan yang dilakukan secara ilmiah dengan pengambilan keputusan yang dilakukan tidak dengan ilmiah, serta mengapa pengambilan keputusan sangat diperlukan dalam suatu organisasi? Baik, moderator. Ya, terima kasih, Cieng. Apakah pertanyaannya boleh diketik di pesan? Baiklah, kepada teman-teman yang lain, masih ada 1 pertanyaan lagi. Saya ulangi sekali lagi, apakah ada teman-teman yang ingin bertanya? Masih ada 1 pertanyaan lagi.
Baiklah, jika tidak ada lagi yang bertanya, kami akan mencoba menjawab pertanyaan dari Cieng yang akan dijawab oleh Awan. Kepada Awan, kita persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan menjawab pertanyaan dari Cieng. Yang pertanyaannya, apa perbedaan pengambilan keputusan yang dilakukan secara ilmiah dengan pengambilan keputusan yang dilakukan tidak dengan ilmiah, serta mengapa pengambilan keputusan sangat diperlukan dalam suatu organisasi? Perbedaan pengambilan keputusan secara ilmiah dengan yang tidak ilmiah adalah, yang pertama, pengambilan keputusan secara ilmiah mengartikan bahwa keputusan yang diambil dan dijadikan sebagai hasil guna pemecahan masalah telah melalui pemikiran secara rasional, di mana keputusan yang diambil masuk akal, sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. Empiris berarti cara-cara yang digunakan untuk pengambilan keputusan tersebut dapat diamati oleh indera manusia, sehingga orang lain dapat mengerti cara yang digunakan untuk mendapatkan keputusan tersebut. Selain itu, pengambilan keputusan secara ilmiah juga menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis, sehingga keputusan yang dihasilkan secara ilmiah dapat menjamin keputusan tersebut layak digunakan untuk pemecahan masalah. Sedangkan keputusan tidak dengan ilmiah, biasanya pengambilan keputusan yang dihasilkan hanya berdasar pada intuisi atau kejadian di masa yang lalu, yang dijadikan sebagai landasan dalam pengambilan keputusan, sehingga terkadang keputusan yang dihasilkan kurang relevan dengan kejadian yang sesungguhnya. Lalu, mengapa pengambilan keputusan diperlukan dalam suatu organisasi? Karena setiap masalah yang muncul dalam organisasi memerlukan suatu keputusan, di mana keputusan yang diambil melalui proses pengambilan keputusan, sehingga dapat menghasilkan keputusan yang layak dapat digunakan sebagai suatu pemecahan masalah dalam organisasi guna mencapai tujuan. Saya kembalikan kepada... Baiklah, terima kasih kepada Awan. Bagaimana Saudari Cieng? Apakah jawabannya sudah bisa dimengerti? Baik, moderator, sudah bisa dimengerti. Terima kasih, moderator. Baiklah, untuk jawaban pertanyaan dari Afdal akan dijawab oleh Winda. Kepada Winda, kita persilahkan. Baiklah, terima kasih moderator. Saya akan menjawab pertanyaan dari Muhammad Afdal Al-Razak yang pertanyaannya, dalam penerapan keputusan atau kebijakan pasti nanti akan terdapat feedback atau umpan balik. Lalu bagaimana cara atau langkah yang dapat dilakukan manajer dalam mengatasi feedback yang negatif dari keputusan tersebut? Menurut saya itu yang pertama jangan bersikap defensif, yaitu selama percakapan umpan balik Anda mungkin akan bersikap defensif. Ini adalah reaksi yang benar-benar alami, tetapi hal itu juga bisa menjadi tidak baik. Cobalah untuk mengendalikan rasa defensif Anda semaksimal mungkin. Yang kedua, jangan meminta maaf secara berlebihan. Di sisi lain, jangan berlebihan jika umpan balik didasarkan pada kesalahpahaman atau berperilaku tertentu, minta maaflah. Yang ketiga, jangan cepat bereaksi, yaitu ketika Anda menerima umpan balik yang benar-benar sulit diterima atau bahkan benar-benar tidak beralasan, jangan tergoda untuk segera bereaksi. Yang keempat, jangan lewatkan kesempatan untuk menjelaskan, yaitu setelah Anda memiliki kesempatan untuk menjernihkan pikiran Anda, kembalilah dan pikirkan tentang poin-poin utama yang disampaikan manajer Anda. Itulah jawaban dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Winda. Bagaimana dengan Saudara Afdal? Apakah jawabannya sudah bisa dimengerti? Terima kasih kepada kelompok penyaji atas jawabannya. Jawabannya sudah dapat dimengerti.
Baiklah teman-teman semua, sekian hasil diskusi presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangannya. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.